teman-teman sekalian, kembali lagi di Ruang Fisika. Salam gravitasi. Perkenalkan, nama kakak Audi Putri Aulia, yang dimana pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan terkait gelombang elektromagnetik. Nah, kira-kira apa aja sih kak yang akan kita pelajari dalam pembahasan gelombang elektromagnetik pada kali ini? Nah, jadi adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas terkait teori Maxwell, dan yang kedua pengertian dari gelombang elektromagnetik, dan yang terakhir penjabaran spektrum dalam gelombang elektromagnetik serta pemanfaatan dari masing-masing spektrum. Nah, jadi teman-teman, pada teori Maxwell telah menemukan bahwa perubahan medan listrik dan perubahan medan magnetik menghasilkan gelombang medan listrik dan juga gelombang medan magnet yang dapat merambat di ruang hampa. Gelombang medan listrik yang disimbolkan dengan E dan gelombang medan magnetik disimbolkan dengan B, yang dimana dikenal dengan sebutan gelombang elektromagnetik. Adapun pada percobaan yang digunakan oleh Maxwell dalam hipotesanya adalah dua buah bohlam isolator yang diikat pada ujung pegas. Kedua bohlam diberi muatan listrik yang berbeda, yaitu muatan listrik yang positif dan muatan listrik yang negatif. Perubahan listrik yang diberikan pada pegas terhadap waktu akan menghasilkan medan magnet yang berbeda pula. Proses berantai dari perubahan medan listrik dan medan magnetik yang berbentuk gelombang menjalar ke segala arah bisa berupa cahaya sinar X, sinar ronsen, sinar gamma, sinar peta, sinar alfa, dan sebagainya. Kita dapat mengilustrasikannya seperti bak air yang tenang, kemudian kita ganggu dengan menjatuhkan batu, maka gelombangnya akan menyebar ke segala arah. Gelombang elektromagnetik tersusun atas perambatan medan magnet B yang saling tegak lurus namun arahnya sama. Kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik itu bergantung pada permitivitas listrik dan permeabilitas magnetik bahan. Maxwell menyatakan bahwa kecepatan gelombang elektromagnetik menjalar memenuhi C sama dengan 1/akar epsilon 0, nu 0, dengan epsilon 0 adalah permitivitas listrik dan nu 0 adalah permeabilitas magnetik dari bahan ataupun medium. Selanjutnya, pengertian dari gelombang elektromagnetik. Jadi, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang osilasi bersama-sama dan dapat merambat melalui ruang hampa. Nah, pada gelombang elektromagnetik memiliki sifat. Yang pertama yaitu sifatnya transversal, yang dimana gelombang ini getarannya tegak lurus terhadap arah rambat. Yang kedua, medan listrik dan medan magnet gelombang berubah simultan dan proporsional. Yang ketiga, merambat tanpa medium. Meskipun ruang hampa, gelombang ini masih bisa merambat. Dan yang terakhir, variabelnya dapat diukur. Panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan adalah variabel yang dapat diukur. Hubungan antara kecepatan sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi, yang dimana menunjukkan interaksi antara panjang gelombang dan frekuensi. Nah, di pembahasan ketiga ataupun pembahasan terakhir, kita akan membahas terkait spektrum dan pemanfaatan dari masing-masing spektrum. Yang pertama, sinar gamma. Sinar gamma adalah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas ataupun proses nuklir atau subatomik lainnya, seperti penghancuran elektron maupun positron. Frekuensi dari sinar gamma yaitu 10⁻17 Hz hingga 10⁻25 Hz. Panjang gelombang dari sinar gamma 10⁻⁹ meter hingga 10⁻⁻15 meter. Contoh dari penerapan sinar gamma ataupun pemanfaatan dari sinar gamma yang pertama yaitu dimanfaatkan di dunia kedokteran untuk terapi kanker dan sterilisasi peralatan rumah sakit, dan yang terakhir untuk mengurangi populasi hama pada tanaman.
Yang kedua, sinar X. Sinar X adalah suatu gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sangat pendek dengan energi yang sangat besar dan memiliki daya tembus yang sangat tinggi. Sinar X juga mampu mengionisasi atom dari materi yang dilaluinya, menjadikan sebagai salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Untuk frekuensinya sendiri, 10⁻16 Hz hingga 10⁻22 Hz. Panjang gelombang dari sinar X yaitu 10⁻6 meter hingga 10⁻14 meter. Untuk contoh penerapan maupun pemanfaatan dari sinar X, yang pertama, dimanfaatkan di bidang kesehatan kedokteran, yang kedua, memeriksa barang di bandara ataupun pelabuhan, yang ketiga, mendeteksi keretakan, dan yang terakhir, menganalisa struktur bahan ataupun kristal. Yang ketiga, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet adalah radiasi elektromagnetik terhadap panjang gelombang yang lebih pendek dari daerah dengan sinar tampak, tetapi lebih panjang dari sinar X yang kecil. Untuk frekuensi dari sinar ultraviolet adalah 10⁻15 Hz hingga 10⁻16 Hz, dan panjang gelombang dari sinar ultraviolet adalah 10⁻⁻6 meter hingga 100⁻⁸ meter. Untuk pemanfaatannya sendiri adalah untuk proses fotosintesis pada tumbuhan dan sebagainya. Yang keempat, cahaya tampak. Cahaya tampak sebagai radiasi elektromagnetik yang paling dikenal oleh kita dapat didefinisikan sebagai bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Frekuensinya yaitu 10⁻14 Hz dan panjang gelombangnya 400 nm hingga 800 nm, dan pemanfaatan dari cahaya tampak yang pertama untuk membantu penglihatan mata manusia, dan yang terakhir penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi. Yang kelima, sinar inframerah. Sinar inframerah adalah sinar yang tidak dapat dilihat namun bisa dideteksi di atas spektrum cahaya merah yang biasanya dipakai untuk dapat memindahkan suatu bentuk energi yang tidak terlalu besar. Untuk frekuensinya sendiri 10⁻16 Hz hingga 10⁻13 Hz. Panjang gelombang dari sinar inframerah yaitu 0,1 meter hingga 10⁻⁵ meter. Untuk pemanfaatannya, yang pertama, dalam bidang kedokteran, radiasi inframerah diaplikasikan sebagai terapi medis seperti penyembuhan penyakit encok dan terapi saraf. Yang kedua, pada bidang militer, yaitu untuk melihat di tempat yang gelap ataupun berkabut. Dan yang terakhir, otomotif. Misalnya untuk mengeringkan cat kendaraan dengan lebih cepat. Yang keenam, gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwave merupakan suatu gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tinggi, super high frequency. Frekuensinya yaitu 10⁻10 Hz dan panjang gelombang dari gelombang mikro yaitu 3 mm. Dan pemanfaatan dari gelombang mikro yang pertama sebagai pemanas microwave, yang kedua komunikasi radar, dan yang terakhir pengaplikasian untuk mendeteksi suatu objek dan memandu pendaratan pesawat terbang, dan sebagainya. Yang ketujuh, gelombang televisi. Gelombang televisi adalah gelombang elektromagnetik yang sangat kompleks. Hal ini karena gelombang televisi mengandung informasi tidak hanya suara, tetapi juga informasi dalam bentuk gambar. Untuk frekuensinya sendiri, yaitu 10⁻7 Hz hingga 10⁻8 Hz. Panjang gelombang dari gelombang televisi yaitu 1 mm hingga 10.000 km. Dan pemanfaatan dari gelombang televisi yang pertama yaitu dengan gelombang televisi kita dapat menonton TV di rumah, dan yang terakhir sebagai alat komunikasi dan informasi dari tempat ke tempat yang lain. Yang terakhir ataupun yang kedelapan yaitu gelombang radio.
Gelombang radio adalah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dan terbentuk ketika objek bermuatan listrik dari gelombang osilator atau gelombang pembawa dimodulasi dengan gelombang audio atau ditumpangkan frekuensinya pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio. Untuk frekuensi gelombang radio sendiri yaitu 10⁻5 Hz hingga 10⁻7 Hz. Panjang gelombang radio yaitu 1 mm hingga 10.000 km. Pemanfaatan dari gelombang radio yaitu radio bisa dipakai di stasiun TV, radio bisa ditransmisikan sebagai sinyal komunikasi, dan juga radar untuk memberitahu posisi benda, dan yang terakhir pencitraan satelit bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Sekian pembahasan pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.